Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, rekan-rekan guru calon P3K. Kali ini saya akan mengupdate tentang dua fakta baru terkait perekrutan guru menjadi P3K. Ini penting untuk kita ketahui bersama, sehingga kemudian jika tidak memungkinkan, sebaiknya jangan dipakai kesempatan ujian 3 kali di tahun ini. Sekaligus kita akan bahas kebijakan bagi guru yang tidak lulus seleksi setelah 3 kali ujian P3K. Namun sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini, ya, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menjadi sahabat profesi guru dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Pada hari Kamis malam, Bapak Ibu sekalian, BKN mengeluarkan pernyataan bahwa setelah seleksi P3K selesai dan formasi terisi, sekolah tidak diperbolehkan rekrut guru honorer. Nah, ini menjadi salah satu dasar dalam seleksi P3K yang mana pemerintah berkeinginan menuntaskan status guru honorer yang selama ini cenderung tidak terselesaikan. Kutip dari Kompas, tahun ini pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memang merencanakan merekrut 1 juta guru untuk mengisi kekosongan guru yang ada di seluruh Indonesia, yakni melalui perekrutan seleksi P3K. Dalam hal ini, melalui Kepala Pusat Pengembangan Sistem Seleksi Badan Kepegawaian Negara, Pak Muhammad Ridwan mengingatkan bahwa setelah seleksi P3K guru berakhir, diharapkan tidak ada lagi sekolah-sekolah yang berada di pusat maupun daerah melakukan perekrutan guru menjadi status honorer. Sampaikan setelah seleksi P3K guru dan formasi terisi, sekolah tidak boleh lagi hire honorer guru baru. Hiring guru hanya melalui seleksi CASN. Kita putus lingkaran malaikat guru honorer, kata Pak Ridwan melalui akun Twitternya. Nanti kita lihat. Ia juga meminta kepada para pengajar sekarang ini untuk fokus terhadap pendidikan para anak didiknya dan tidak berpikir mengenai kebutuhan guru saja. Terkait tweetan yang saya sampaikan barusan, ya, ini disampaikan oleh Pak Ridwan dengan isi seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Setelah seleksi P3K guru dan formasi terisi, sekolah tidak boleh lagi hire honor guru baru. Hiring guru hanya dan hanya melalui seleksi CASN. Kita putus lingkaran malaikat guru honorer. Fokus ke murid, bukan melulu tentang guru. Fokus ke sistem pendidikan. Setuju? Deal with it. Itu yang disampaikan. Kemudian ada informasi terbaru juga, Bapak Ibu sekalian, yang mana ini disampaikan. Tahukah Anda bahwa kontrak kerja P3K dengan PPK, dalam hal ini bisa gubernur atau wali kota atau bupati, bersifat by name by address. Kinerja tidak sesuai atau minta pindah tempat kerja berakibat kontrak berakhir. Salah satu mengapa ada P3K guru adalah agar tidak ada lagi yang meminta mutasi, menjawab supply dan demand. Dari pernyataan Pak Abi ini jelas, ya, menggambarkan bahwa pertama, guru P3K itu adalah milik Pemda, sehingga inilah menjadi salah satu dasar diharapkan pemerataan guru ke depan, ya, terjadi di seluruh Indonesia. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah lulus P3K di tahun ini akan tetap mengajar di daerahnya, karena kontrak yang terjadi itu adalah PPK selaku gubernur atau bupati atau wali kota dengan Bapak Ibu sendiri. Bila Bapak Ibu mengusulkan pindah atau mutasi, maka tentu Bapak Ibu harus membuat perjanjian kontrak dengan PPK baru. Nah, tentu itu akan sangat sulit sekali, ya, mengingat di daerah PPK baru itu sudah terisi oleh guru P3K juga. Nah, dengan demikian maka ini adalah sebuah lingkaran, ya, kalau menurut saya, menjaga agar guru-guru tidak melakukan mutasi, sehingga kecenderungan ada guru-guru yang bertumpuk di suatu daerah. Lalu muncul pertanyaan, bila seorang guru honorer sudah menggunakan kesempatan ujian 3 kali di tahun ini, bagaimana kemudian kebijakan yang diberlakukan kepada guru honor tersebut ke depan bila ada penerimaan P3K untuk mengisi kekosongan guru di tahun-tahun berikutnya. Terkait ini, Bapak Ibu sekalian, kita dengarkan dulu ini sebagai dasar untuk kita analisis nanti pernyataan dari Kemendikbud tentang kebijakan untuk guru honorer. Bagi yang tidak lolos passing grade dan tidak lolos dan formasi, jangan khawatir karena bisa mengambil tesnya lagi di tahun ini kalau mau, tapi kalau butuh waktu untuk belajar lebih lama, bisa juga untuk tahun depan. Jadinya setiap guru honorer diberikan 3 kesempatan mengambil tes seleksi, ya, jadinya bisa memberikan
jangka waktu untuk belajar dan belajar lagi dan mencoba lagi untuk mendapatkan. Nah, bagi guru-guru honorer yang lolos passing grade tapi tidak mendapatkan formasi, dalam ronde kedua dan ronde ketiga akan ada optimalisasi formasi di mana kita akan membantu dan mendukung guru-guru tersebut menemukan posisi dan lowongan formasi. Jadi jangan khawatir, ada beberapa guru cukup besar angkanya yang lolos passing grade tapi saat ini belum bisa dapat formasinya, dan itu yang akan kami pandu dan dukung untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan kesempatan terbaik untuk mendapatkan formasi yang ada. Sangat jelas disebutkan di situ Bapak Ibu sekalian. Pertama, semua guru honorer hanya diberikan kesempatan 3 kali ujian. Jadi bagi Bapak Ibu yang memang setelah mengikuti ujian tahap 2 nanti, kemudian belum juga mencapai PG, sebaiknya jangan dipergunakan dulu kesempatan ketiga. Sebab kesempatan ketiga ini tentunya kesempatan Bapak Ibu akan semakin kecil ya. Oleh karena itu, kalau Bapak Ibu menggunakan 3 kesempatan, maka afirmasi yang diberikan oleh Kemendikbud tadi sudah Bapak Ibu pergunakan. Lalu di pernyataan itu juga jelas kita bisa mendengar bahwa Kemendikbud sebenarnya hanya mengharuskan kepada seluruh guru honorer untuk mencapai passing grade. Itu pernyataan yang kita kutip dari apa yang disampaikan tadi, dengan catatan bahwasanya apabila Bapak Ibu guru honorer mencapai passing grade di 3 kesempatan itu, maka Kemendikbud akan membantu untuk Bapak Ibu mendapatkan suatu formasi. Nah, tentu saja ini juga akan dipergunakan untuk tahun depan, di tahun 2022. Hal mana pemerintah melalui Kemendikbud menargetkan 1 juta guru untuk mengisi lowongan kekurangan guru di seluruh Indonesia. Jadi Bapak Ibu sekalian yang akan mengikuti kesempatan kedua, diupayakan dulu untuk mencapai passing grade ya, sehingga Bapak Ibu walaupun di tahun ini belum mengisi formasi bisa diajukan di tahun berikutnya. Lalu kita coba review kemana arah kebijakan setelah Bapak Ibu guru honorer yang tidak lulus mencapai PG hingga setelah mengikuti ujian 3 kali. Yang pertama tadi bahwa semua guru honorer diberi kesempatan ujian untuk menjadi P3K sebanyak 3 kesempatan. Lalu kalau kita bandingkan dengan guru swasta, ternyata Bapak Ibu sekalian, untuk guru swasta, semua guru swasta diberikan kesempatan tanpa batas untuk mengikuti ujian menjadi P3K selama masih terdaftar di Dapodi dan belum berusia 59 tahun. Hal ini sesuai dengan PP nomor 98 tahun 2020 maupun peraturan menteri terkait dengan ini. Jadi sepanjang ada pembukaan penerimaan CASN untuk P3K, guru swasta dimungkinkan untuk mengikutinya. Kalau guru swasta dimungkinkan untuk mengikutinya, lalu apa makna hanya diberi kesempatan 3 kali untuk guru honorer? Dalam hal ini, kalau saya berpendapat Bapak Ibu sekalian, bagi guru honorer yang sudah menggunakan 3 kesempatan mengikuti ujian P3K, tetap dimungkinkan diberikan kesempatan mengikuti ujian P3K di tahun-tahun berikutnya, namun melalui formasi umum. Dalam hal ini tanpa afirmasi guru honorer. Jadi kalau kita melihat maksud 3 kesempatan yang disampaikan oleh Kemendikbud itu adalah afirmasi atas status guru honorer. Setelah itu maka Bapak Ibu tidak mendapatkan afirmasi guru honorer lagi, ya masuk mengikuti ujian P3K melalui formasi umum. Ini tentu sama dengan seluruh warga negara yang memiliki kesempatan yang sama, asalkan syarat dan kualifikasinya memenuhi. Nah, ini barangkali Bapak Ibu sekalian kebijakan yang diberlakukan kepada Bapak Ibu setelah 3 kesempatan belum juga mencapai PG, yang barangkali banyak juga ditanyakan oleh rekan-rekan sekalian. Ini informasi yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.